Bogor itu pendapatan asli daerahnya sangat bergantung kepada jasa dan pariwisata. Ini yang anjlok, yang sangat drop sampai 60% gitu. Jadi pendapatan asli daerah kami turun setahun terakhir karena ini ketika hotel-hotel dan tempat-tempat wisata terkena dampak dari PSBB dan PPKM. Kemudian warga kami juga berdasarkan data 60% itu sempat kehilangan pekerjaan, sekitar 80% bahkan mengaku turun pendapatannya. Ada buruh harian, pekerja lepasan, bahkan yang dibayar mingguan pun ini terdampak karena PPKM. Jadi betul-betul terdampak sangat signifikan. Nggak bisa semuanya dibantu lewat bansos karena terbatas. Jadi kita melakukan beberapa hal yang tujuannya tidak saja untuk economic recovery, tapi economic rebound. Kita memfokuskan kepada upaya untuk menggairahkan kembali sektor pariwisata. Tahun ini ada kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk economic rebound. Ada penataan kawasan Surya Kencana dengan anggaran 30 miliar, ada pembangunan kawasan wisata Situ Gede dengan anggaran 5 miliar, dan ada juga dengan anggaran 5 miliar untuk bangunan alun-alun. Ya, belum lagi ada kegiatan-kegiatan yang targetnya untuk mendorong bangkitnya kembali ekonomi melalui kegiatan-kegiatan urban farming yang demandnya tinggi di masa ini, termasuk juga UMKM gitu. Jadi beberapa hal dilakukan, tapi ini semua sangat tergantung kepada kondisi kesehatan. Jadi kita berharap kalau tidak ada varian baru, kalau kondisinya terus membaik, maka kita sangat optimis awal tahun kondisi sudah jauh lebih baik daripada tahun kemarin. Oke, nah sebelum saya beralih ke Profesor Chandra, saya masih ingin bertanya dulu nih ya ke Kang Bima. Kang, kita ketahui bahwa DPRD Kota Bogor sendiri ini telah menganggarkan dana sebesar 13 miliar rupiah begitu untuk penanganan COVID-19. Nah, ini bisa dijelaskan mungkin peruntukannya untuk apa saja? Oh, ini macam-macam gitu. Jadi ada insentif untuk tenaga kesehatan, ada kegiatan penunjang untuk vaksinasi, dan alhamdulillah kita mentargetkan vaksinasi Bogor ini tercepat di Jawa Barat. Tadinya peringkat ke-5 ke-6, tapi kemudian kita bangun sistemnya sehingga per hari kita mampu untuk melakukan vaksinasi 23.000 orang. Dan saat ini sudah 71% dari target, dan kita perkirakan kalau stok vaksinnya lancar maka sebelum September berakhir maka dosis 1 sudah bisa selesai. Dan itu anggarannya banyak dianggarkan dari situ juga begitu ya. Kemudian ada hal-hal lain yang disiapkan juga di APBD ini terkait dengan bantuan untuk UMKM ya, untuk warga yang terdampak secara ekonomi. Seperti apa sih dari sikap yang dilakukan oleh kepala daerah ini untuk mengantisipasi varian baru? Mungkin ada juga koordinasi dengan pemerintah pusat, begitu. Seperti apa saat ini koordinasinya? Ya, pertama 3T ini tetap digencarkan ya. Kampanye prokes ini nggak boleh kendor. Malah kita tambah tadi soal double masker. Yang kedua, belajar dari varian Delta kemarin, maka beberapa hal kita antisipasi. Soal oksigen, kita sudah bangun satu sistem untuk mengantisipasi kelangkaan oksigen nantinya. RSUD bahkan IGD-nya sudah diperbaharui sehingga oksigen liquid ini memungkinkan di sana, karena kemarin ini sangat tergantung kepada oksigen tabung begitu. Kemudian juga untuk nakes dan juga rumah sakit lapangan tetap kita siapkan. Walaupun sekarang sudah minim sekali tingkat keterisiannya di rumah sakit lapangan, tapi tetap kita tidak tutup karena ini sudah harusnya kita mengantisipasi apabila ada ledakan lagi ke depan, entah varian baru ataupun apapun yang lain begitu. Jadi intinya kita tetap antisipasi, nggak boleh lengah, nggak boleh lalai. Oke, Kang, kalau dari vaksinasi sendiri seperti apa saat ini untuk progresnya di Kota Bogor? Iya, tadi seperti yang saya sampaikan, per hari ini kira-kira sudah 72%, ya 72%. Ini tercepat di Jawa Barat, dan sekarang kita fokuskan kepada pelajar untuk mengejar target pembelajaran tatap muka. Dan kalau di awal-awal PPKM, di awal-awal pemberian vaksin, ini perharinya 4.000, 5.000 saja. Sekarang kapasitas kita sudah 23.000. Dengan sentra vaksin yang tadinya hanya 19, sekarang sudah di 68 kelurahan. Ini ada sentra vaksin, jadi kita sebar. Kita jemput bola juga, ini didukung penuh oleh teman-teman TNI, Polri, seluruh aparatur, bahkan semua kepala dinas ini turun untuk menjadi penanggung jawab sentra vaksin. Jadi kita optimis kalau suplai vaksin lancar, kita duluan
menuntaskan 100% ini sebelum September berakhir.